Selamat malam teman-teman. Ya, malam ini setelah sepulang kerja ya dan sudah makan, saya tadi makan oyster ya. Jadi oysternya itu ngambil di pantai Jepang ya. Gratis, udah ngambil aja semaunya, gede-gede. Dan tadi tak bumbu rawon ya, bumbu racik rawon dari Indonesia, dan rasanya jos ya, jos banget. Jadi saya mau cerita tentang pengalaman kerja pertama kali di Jepang ya teman-teman ya. Jadi pertama kali di Jepang itu ya, kerjanya pas sampean masuk itu, di saya nggak ada trainingan ya, langsung nyebur di Genba ya. Jadi langsung ikut kerja di pabriknya. Jadi sampean mengamati, meniru ya apa yang dilakukan oleh senpai-senpainya teman-teman. Dan kebetulan senpai-senpainya orang luar semua ya, nggak ada yang orang Indonesia. Di saya sama teman-teman tuh orang Indonesia pertama ya di perusahaan itu. Ya, berbekal dengan bahasa Jepang yang pas-pasan ya. Ya, saya dan teman-teman mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh para senpai yang kebanyakan dari Vietnam ya. Dan logatnya itu susah teman-teman ya. Kita dengar orang Jepang asli aja susah, dan itu masih orang Vietnam dan logatnya beda ya. Bilang R itu Z, wah pusing sampean teman-teman ya kalau dengerin orang Vietnam ngomong Jepang ya. Dan itu nggak pakai bumbu, nggak pakai apa, udah langsung kotoba sama kata kerja. Udah pola kalimat mas itu nggak kepake sama sekali sampean di sana ya, kalau di pabrik nanti. Jadi yang dipakai futsu ya, bentuk biasa kayak do yatteru no korewa nani, kayak gitu ya. Jadi serba biasa saja. Waktu pertama kali ya kalau di Jepang itu nanti itu karyawannya ada yang menggait atau menunjukkan area kerja teman-teman nanti. Jadi sampean nanti jadi kalau saya kemarin tuh ngisi dulu ya, jadi ngisi form siapa nanti yang mau ditransfer gitu, terus ya dijelaskan tentang skill. Enggak ding, cuma isi form itu terus baru sebentar, pokoknya ngumpulin yang kakak. Jadi nanti sampean ada kakak, kartu keluarga yang di Indo nanti dirubah dalam format Jepang jadi bahasa Jepang semua, dan itu dikumpulkan ya. Terus ngumpulin form-form itulah, pokoknya banyak nanti sampean isi form-form ya. Nah, habis isi form-form itu nggak ada training, nggak ada apa, langsung turun ke pabrik ya, dibimbing oleh karyawannya. Dan ini kerjanya nanti di sini, nggak pakai basa-basi, langsung ditempatkan ya. Jadi ada 3 lantai, saya bagian lantai 2 ya, bagian motong-motong daging sama naruh daging di styrofoam ya. Jadi sampean kalau ke N-Mall kan ada daging-daging slice gitu ya, yang ditaruh di styrofoam terus di wrapping itu. Nah itu ya produk akhirnya seperti itu. Jadi yang setelah muter itu nanti dibagi langsung kerja ya, dan itu sampean langsung bantu orang kerja di situ ya, sambil belajar. Dan biasanya dikasih kerjaan yang paling gampang ya. Di situ tuh kerjaan yang paling gampang itu nimbang
Tapi bukan asal gampang ya. Kalau bahasa Indonesia mah gampang ya. Masalahnya di situ pakai bahasa Jepang ya. Dan kadang ngomongnya tuh nggak jelas ya, itu yang bikin pusing ya. Nah, kadang kan gramnya itu ada misalkan 95 sampai 175 ya. Dan tuh ngomongnya nggak jelas gitu orang Vietnamnya, kita bingung kan ya. Dan kita juga masih pemula, jadi kadang mikirnya lama ya. Jadi kadang nimbang keberatan gitu. Soalnya nanti kalau keberatan di konveyornya itu mati ya teman-teman. Kedetek sensor keberatan over, jadi beratnya itu over. Awal-awal sih masih enaknya teman-teman, pelan-pelan. Tapi lama-lama ya dibombardir ya sama cewek-cewek Vietnam dan cewek-cewek Jepang ya. Jadi mereka tuh cepet. Jadi dua orang itu naruh di styrofoam terus dilempar-lempar ke orang yang nimbang. Wah itu noeter ya teman-teman kalau baru pertama kali itu, sampai numpuk dan ditaruh di konveyor ya. Itu kalau sampai numpuk ya naruhnya di keranjang ya. Jadi kayak ada rak-rak gitu. Nanti ditaruh di situ. Itu ya yang paling gampang, itu aja masih bisa neter ya teman-teman. Yang terus yang lebih susah lagi ya yang naruh di styrofoam itu ya. Jadi harus ditata, nggak boleh ada yang renggang dagingnya, slice-nya. Jadi harus keisi full semua gitu ya. Dan beratnya jangan over. Nanti yang nimbang keteter ya, kasihan. Seperti itu ya. Dan level yang paling sulit ya motong daging itu ya, yang masukin daging ke mesin ya. Dan itu kerjaan saya dan teman-teman sekarang ya yang dari Indonesia. Wah, itu ya cukup ini ya, cukup melelahkan teman-teman ya. Jadi butuh waktu sekitar 3 minggu ya, hampir sebulan ya, baru saya ditempatkan di motong-motong daging itu ya. Jadi ngebersihin lemaknya, ngebersihin darah-darahnya. Terus kalau ada yang jelek dagingnya dibuang ya. Kalau misalkan agak mulai busuk gitu ya, dibuang. Soalnya kan ya disimpan kadang kan ini ya, simpennya di suhu -20 ya. Tapi kadang kan ada yang ini emang di dalamnya itu udah busuk apa gimana ya, seperti itu. Dan di dalam pabrik itu dingin teman-teman ya, makanya itu ke dalam itu ada yang pakai mantel. Jadi kan seragamnya ada ya, jadi pakai mantel dulu baru pakai seragam kerja. Nah kalau saya itu karena males pakai mantel ya, pakai sweater biasa, jadi rangkap dua pakaiannya ya. Itu ya, jadi sampean itu nanti kalau di tempat kerja belajar pola kalimat maske itu nggak kepake ya di situ ya. Pola kalimat biasa ya, dan setiap kosakata yang di Genba itu yang sampean nggak ngerti ya, itu diinget-inget ya, dicatat atau ditulis di note ya, di handphone juga bisa. Jadi sampean tahu ya di situ ngomongnya gini gitu ya, oh ini nama istilahnya ini gitu ya. Jadi biar enak gitu tektokannya ya, tektokan sama orang luar ya kerjanya. Dan pernah itu ya kerja ngepel ya, tapi ngepel ini ya teman-teman ya, ruangan pendingin. Jadi ruangannya tuh segede serumah lah ya, ruang tamu rumah.
itu buat nyimpen daging-daging beku ya, dan itu suhunya minus 20 derajat teman-teman ya. Dan itu disuruh ngepel di situ, jadi ngepelnya pakai air panas itu sampai 7 kali itu. Jadi bayangin teman-teman ya, ngepel lantai tapi lantai ruangan yang minus 20 derajat, itu ya sakit ya tangannya teman-teman. Jadi dia pakai kayak kerikil-kerikil gitu ya, disebar di lantai setelah dibilas sampai 7 kali itu pakai air panas, serok-serok bolak-balik kayak gitu ya teman-teman. Terus terakhirannya itu dipakai kayak pesto ini loh, peluru mainan teman-teman ya, resin, itu disebar, gosok sampai bersih ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, jadi kerjanya berdiri terus di konveyor ya. Kalau teman-teman belum terbiasa ya bakal kaget ya, shock ya. Tapi karena kalau menurut saya lebih ringan ya kalau di Indonesia. Berat teman-teman ya, itu kerjanya udah ngangkatin roll film plastik itu besar, sebulannya 1.800.000 gajinya. Bayangin teman-teman ya. Makanya kalau mau ke Jepang saya sarankan teman-teman kerja di Indo dulu bentar ya, biar ngerasain susah. Jadi nanti di Jepang itu nggak ngerasa susah, gampang semua ya. Ini dari saya itu ya, cerita pengalaman kerja ya di awal-awal minggu ya, bekerja di pabrik pengolahan makanan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat, bahagia, damai selalu ya, amin.